Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Mas Tono Musidam Sekaring Pohon Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, masih dalam penjelasan aksara Jawa. Dan saya ingin tetap menyampaikan bahwa Jawa menjadi nilai yang patut untuk dipahami sebagai proses pembelajaran dan pengajaran filsafat yang barang tentu banyak orang yang bertanya mengapa kita harus belajar memahami aksara Jawa itu secara intensif, tidak sepotong-sepotong. Jika sepotong-potong maka yang diketahui hanya sebagian. Saya akan bahas aksara papan kang tanpa kiblat. Tadi Mas Redi, seorang seniman, musisi dari Malang, diskusi dengan saya panjang lebar tentang hal yang disebut bunyi. Kita membahas tentang bunyi. Apa sih sebenarnya yang dipahami bunyi oleh orang-orang? Saya menggerakkan gentar. Jika kita menyebut suara-suara dalam pembelajaran itu sebagai sebuah pendamping ilustrasi musik, memang kita tidak tahu kenapa setiap benda yang ada itu bisa mengeluarkan bunyi. Nah, sumber bunyi itu sendiri adalah dari material, tapi ada bunyi yang tidak bersumber dari material, bisa didengar, bisa dirasakan, bisa dinikmati. Nah, di mana kita akan menikmati bunyi itu sendiri tanpa kita mengenal papan kang tanpa kiblat, tanpa kita mengenal badan kita. Jadi semua ilustrasi alam semesta ini dalam bentuk suara yang beragam. Ada ting, ada dong, ada tak, ada duk, ada dek. Ada gitar, ada biola, ada sasando, ada harpa, ada suling, ada drum, ada perkusi, ada macam-macam suara. Namun tidak bisa suara itu dinikmati tanpa adanya papan kang tanpa kiblat. Jadi dimanapun suara itu berbunyi tanpa ada badan kita, kita tidak bisa merasakan bunyi itu sendiri. Bisa bunyi dalam bentuk framing yang datar, bisa suara dalam bentuk ilustrasi musik yang pada umumnya, atau kata-kata yang terangkai dan tergabung dengan ilustrasi musik tambahan atau tanpa musik. Karena ada akapela dan macam-macam. Jadi suara yang dilakukan, lagu yang disuarakan dan macam-macam. Itu tidak akan pernah bisa tanpa papan kang tanpa kiblat. Jadi ketika kita menyebut papan kang tanpa kiblat, itu adalah badan kita, itu kesempurnaan yang sesungguhnya. Bahwa tanpa badan itu, tanpa raga kita, tanpa Robbi itu sendiri, tanpa Buddha itu sendiri, badan, tanpa dohiron, banyak sekali kalimat-kalimat penyebutan dalam tingkatan pemahaman orang. Hanya saya sebutkan banyak itu bukan pernah tujuannya sama, iya, tapi banyak orang yang kadang-kadang kurang memahami, belum memahami esensi yang disebut. Makanya saya perbanyak, ada banyak kawan tanya, kok CAK? Iya, karena tingkatan perjalanan pengetahuan manusia berkembang, maka saya harus mengumpulkan semua penyebutan itu agar dia tidak bertengkar dalam konteks penyebutan. Sehingga apa yang disebut sebenarnya satu. Raga, Robbi, Rasul, badan, jadi Buddha, awak, macam-macam lah. Ya. Itulah kuasa dari apa yang diberikan oleh Allah, oleh Gusti Kang Akarya Jagat kepada kita.
bahwa kenapa kita harus menjaga robbi badan. Tidak boleh diajak untuk mengikuti jalan yang buruk. Karena tidak ada satupun yang bisa memproduksi badan kecuali Gusti itu sendiri. Melewati pertemuan antara lingga dan yoni, melewati proses perantara laki dan perempuan, melalui perantara ibu dan bapak, melalui perantara wong lanang karo wong wadon. Wong lanang karo wong lanang nggak bisa, tidak akan bisa menciptakan kehidupan. Wong wedok karo wong wedok nggak bisa menciptakan kehidupan. Jadi hukum sebenarnya kenapa kita harus berhubungan atau menciptakan hubungan itu laki dan perempuan itu karena hukum kekekalan berkehidupan. Karena tidak ada mesin produksi yang menciptakan laki dan perempuan hidup itu muncul sumber kehidupan karena hukum ketetapan Allah. Kalau kebiasaan dan itu urusannya sudah, tapi prinsip kenapa itu harus dijaga hubungan laki dan perempuan agar alam semesta ini berjalan. Hukum tentang kehidupan itu masih ada. Jadi orang Jepang walaupun teknologinya tinggi tidak akan bisa menciptakan papan kantan kiblat baru, pasti boneka, kalau enggak robot. Maupun dia tidak akan bisa menciptakan roh. Kalau tidak percaya sudah tantang Gusti ini. Kalau saya tidak berani. Kalau ada yang bisa menciptakan kehidupan sudah melebihi dari kuasa Gusti dan bisa menciptakan kehidupan seperti menciptakan bayi 9 bulan 9 hari lalu dia hidup lewat rahim tanpa rahim bapak ibu, itu luar biasa. Jadi apapun produksi anak itu kuasa dari Gusti. Karena papan kang kiblat ini kuasa dari Allah itu sendiri yang menciptakan kita. Kenapa kita suruh menjaga kehidupan, menjaga pertemuan antara laki dan perempuan agar ini hidup ini berjalan. Tidak seperti waktu Covid bulan Juni 2020 sehingga kematian begitu banyak. Dan ini harus dipahami bahwa 2021, 2020 Covid begitu menyerang luar biasa hebatnya. Kita bingung dengan banyaknya kematian. Maka hari ini kita belajar. Kematian ini muncul dengan tiba-tiba bukan karena hanya kita lalai, karena kita itu sudah tidak menghargai robbi badan kita, raga kita, awake dhewe. Bukan ayo dijogo awake dhewe iso sampai merusak awake dhewe-dhewe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Rahim.